Ayo, kaget ya. Ada kita lagi. Iya. Anda mengira bahwa Kita sudah tidak akan Iya. muncul lagi berdua. tapi kami hadir di sini, saya sampaikan. Kalau misalnya saya akan tayang. Oke, Double Pivot hadir kembali untuk menemani makan malam Anda. Yang hari Jumat kalian yang berharap ada preview-preview. Yes. Ada apa namanya, siraman rohani dari Oleh Alata. Iya. Ada emosi-emosi dari Ponakan Haji Damang. Tidak ada. Akan tetap kita, bro. Kita berdua mau nonton yang nonton terserah. Iya. Mau Oke. kalian rasa makannya jadi gak enak, kita gak peduli. Betul. Karena kita mau bacain berita-berita seputar sepak bola seminggu terakhir. Ada transfer, ada friendly match, ada masa depan pemain kesukaan Karim dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, Rim, Jangan lupa untuk klik subscribe karena kita OTW 1 juta subscriber. Kalau dalam sebulan ini 1 juta subscriber, kita semua akan botak. Botak pelontos. 1 bulan 1 juta subscriber. sebulan. Iya, sebulan. Yang untuk ya sampai kita Juni. rugi dong. Sampai akhir Juni. Sawer lah. Apa? Sawer. Kagak sawer, kagak 1 juta aja. Ya, kita ntar minta yang. Oh iya benar. Iya. Oke, 1 juta subscriber kita botak semua. Kita botak semuanya pelontos, guys. Betul. Dan juga jangan lupa dibeli Kecuali parfum. Mat Mehdar gondrong. Oh iya, jadi kita semua botak. Dia gondrong. Dia gondrong Iya. sendiri. Jangan lupa dibeli parfum Wembley karena Yes, karena- parfum Wembley udah restock lagi. Coba klik link di bio untuk beli, ada di toko oranye dan toko hijau. Kalau kalian males ngeklik ada di Ion. Ada Ion Tanjung Barat dan juga Ion BSD. Betul banget. Dan jangan lupa Apalagi? join ke Discord kita dan Telegram kita. Betul. Kita di situ bakal ramai, apalagi ada isu-isu kita mau membership season Betul. Season depan kita akan membership, tapi kalian tunggu dulu. Beritanya ini masih simpang siur. Yes. Ibaratnya Rodri dan Haaland Itu kan simpang siur, itu kan langsung didibang. Iya, ini kan kita mau masuk ke situ. Oh, ini dulu ya, Denzel Dumfries. Oh iya. Oke, langsung masuk ke berita yang ada isu, bukan isu lagi, udah dandil lah hitungannya. Pantes orang gak ada menonton gitu. Sih begini mulu ya. Iya. Gimana, Rim? Denzel Dumfries to Real Madrid, deal agreed and here we go. Ya, Nuk, gue tau Nuk, Ya. ada tulisannya 20 juta ke Inter pokoknya gitu. Cuma menurut gue ini kelepasan klub-klub gede. Klub-klub gede kelepasan Denzel Dumfries menurut gue goblok banget. Itu menurut lo itu hidden gem memang, Rim? Ya, buat 20 juta sih still deal parah. Setuju Still gak? deal. Setuju gak, Mat? Denzel Dumfries 20 juta. Still murah deal. banget lah. Murah banget. 20 juta murah. Tapi dia nih orang, nih manusia umurnya 30, Rim. Umur 30 buat fullback, hitungannya ini udah agak Senin Kamis napesnya. Ngerti gak lo? Itu dari mana umur 30 pasti Senin Kamis? Ya siapa tahu ya, oleh aja 34 Senin Kamis gimana Denzel Dumfries. Main bola. Ya udah, ini kita buat Denzel Dumfries kita kasih good luck. Ini milestone terbaru yang tadinya Inter Milan. Siapa kita kenal sama Denzel Dumfries nih? Gua kan fans Belanda. Denzel Dumfries menurut gue ini pembelian. Cuman ini mirip-mirip sama TAA nih pemain. Iya. Jadi gue gak ngerti. Kasihan TAA sumpah. Gunanya Denzel Dumfries di sini kan kayaknya buat gantiin TAA. TAA kan mau ke MU. Lo juga ngaco. Oh, iya. Ini kan berita terabsah. Jangan lo bikin-bikin. Jangan bikin-bikin. Ya, bisa. Selain ada Denzel Dumfries, ada juga Ibo. Ibo siapa? Ibo Konats. Ibo Konats. Kalau kata Pak Samuel ya. Pak Samuel Eto'o yang belum sampai. Iya. Dia. Harusnya ada dia nanti di Harusnya sini. ada dia. Ini kursi Itu- kosong nih. Iya, kursi kosong kan ya. Harusnya dia. Harusnya Oke. dia. Ibo Konate ini mencapai kesepakatan bersama Real Madrid hingga Juni 2030 dan akan bergabung ke Real Madrid setelah pemain yang rekrutnya di Udah. Jadi pokoknya ini pembelian pertamanya Perez. Pembelian Iya. pertamanya Perez itu Ibo Konats yang free agent ya. free agent. Anjing, Madrid Madrid, kasihan. iya. Dia belaga kaya. Bangga kaya tapi belinya free agent. Dia dulu. Indra Ken sih menurut gue. Indra Ken kan dulu kasusnya belaga kaya, gak taunya dia scam. Ya, ini kan gas scam nih. Tapi 20 juta dikali 18.000 oh enggak ya. Nah, kalau menurut lo gue ngerasa apakah Ibo itu orang yang pas untuk Iya. di Madrid? Gua Betul. Nanya, Jing. Apakah Ibo orang yang pas betul? Sebenarnya gue cocoknya sih kalau buat Madrid ya. Iya. Ini kacamata gue sebagai pandit ya. Gue pengennya sih Real Madrid ngambil Saliba. Cuman ya Ibo Konate juga masih fresh dan mungkin
gua rasa ceilingnya nggak setinggi Saliba, Konate. Menurut lu gimana? Ya emang beda lah, emang gak mungkin. Nggak emang mungkin. mustahil. Saliba tuh ceilingnya Maguire lebih bagus. Nah jadi lu kalau tahu, kalau gue ngerasa Saliba itu kan omon-omon aja lah menurut gue. Iya. Omon-omon kalau misalnya itu bakal terjadi atau enggak. Banyak kita ngerasain janji-janji yang tidak benar. Tau gak sih? Bener. Omon-omon doang. Omon-omon. Kayak calon presiden Real Madrid si Enrique Riquelme ini. Iya. Dia bilang kalau misalnya ngumumin kalau Rodri ini rekrutan saya. Kalau saya menang pemilihan sebagai presiden baru, Rodri akan bermain untuk Real Madrid. Saya akan melakukan segalanya untuk itu. Jadi banyak yang janji ya kalau mau nyapres ya biasa gitu ya. Iya memang pasti begitu. Capres sih kan janji. Rakyat Indonesia kenyang. Gitu maksudnya kan. Betul. Eh, Dan terjadi kenyang alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Dan saya juga akan membawa biggest superstar manager. Siap. Sosok yang akan diingat para penggemar Real Madrid, dan itu bukan Jose Mourinho. Siapa yang lo maksud? Pep Guardiola. Mungkin nggak mungkin lah Pep Guardiola udah habis. Iya, dan dia juga bilang kalau pemain andalan saya adalah Erling Haaland. Dia memiliki klausus pelepasan dengan Manchester City. Kalau gue menang, dia akan bermain untuk Real Madrid. Sambil dia megang kaosnya Haaland. Dan lu tahu Rin, Haaland pas zaman di SSB. di Asiop apa Cinti yang kuning? Bukan, dia SSB di apa namanya, Karang Taruna. Kok Karang Taruna sih? Karang Taruna kan kelurahan bego. Goblok, Karang Taruna SSB-nya yang Romangun loh, Gi. Emang ada? Nggak tahu gue. Bea Cukai itu. Ya udah lanjut. Nah, ini nggak ada di prom ya. Nggak ada di Jadi prom, dia berjanji, yang gue inget ya, dia kalau nggak kepilih jadi presiden Real Madrid, Iya. dia bakal bayarin member bulanan 100.000 orang member. Lo apa sih? Iya, kurang ajar. Sama Oh, ada di prom ternyata. jika kalau misalnya nggak gabung 100.000 anggota, Real Madrid. harga membershipnya berapa ya? Tapi nggak, yang jelas nggak semurah membership gerombol nanti. Kalau jadi betul sekali harusnya. Jadi stay tune aja, daripada tune. jadi member Real Madrid, mending jadi member gerombol. Iya. Betul Kecuali lah. kalau Anda fans Real Madrid, Anda member dua-duanya, nggak apa-apa. Oke, Dan itulah. BTW Nugi, lu ngerasa gak sih ini menurut gua aneh nih orang. Ya, Dia di interviewnya itu dia pernah ngomong kalau misalnya gua ngerasa agak kurang ajar nih. Masa gua mau nyapres harus punya $200 juta di rekening gue. emang kayak gitu ya cara jadi capresnya. Ya? Cara jadi capres kan harus jadi membership selama 20 tahun. Ditambah harus punya $200 juta yang bisa lokasi ke Madridnya langsung. Oh, gelontor langsung apa rekening berjalan, rekening koran? Hitungannya. Wah, gua nggak- Rekening koran sih harusnya kayak mau daftar pisah. ini Kayak gitu. daftar Iya. pisah, nggak mungkin lah. Kalau kayak gitu Madrid ngapain beli pemain gratisan? Betul, dan Hasan BTW gagal daftar visa ya guys kayaknya. Iya, dan ya itu kan internal. Oh, itu Nggak tahu orang. Orang nggak tahu ya. Hasan hampir berangkat ke Amerika intinya, tapi nggak jadi. Nah, itu kan lebih internal. Iya, kalau nggak dikasih. Ya, itu biar dikasih tahu, biar dia ngerti. Ngerti iya. nggak sih lu? Jadi menurut lo, gue ngerasa Madrid agak aneh. Lo dua pembelian pertama lo bukan dua pembelian yang menurut gue penting-penting banget. Walaupun oke, gue ngerti Ibo Iya. Konate. Padahal ada yang lebih penting ya buat Madrid ya, itu Ya, pemain itu. tengah. Betul. Jadi seharusnya tuh Madrid tuh beli pemain tengah dulu. Dan dia baru ngasih aroma ke pemain tengah, ayo siapa yang mau sama gue. Dan dia tertarik nih sama satu pemain. Siapa ya? Maka Alexis McAllister dengan pemain Liverpool ini dijadikan apa ya, salah satu target lah buat Real Madrid. Dan selain itu juga ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez sama kalau Maka sih menurut gue so-so aja. Mana Enzo Fernandez sih mewah parah. Mewah parah. Enzo Fernandez kayaknya lagi dilema nih, mau Madrid apa City, mau Madrid apa City. Cuman City lebih kuatnya ke Elliot Anderson. Iya kan udah ngebid juga, Iya. itu udah ngebid dan udah ditolak juga. Betul banget. Iya, kalau Florentino Perez, tapi ini BTW Enzo ini kalau misalnya Florentino Perez kepilih ya jadi Iya. presiden lagi ya. Menurut lu siapa yang menang? Calonnya ada berapa sih? Ada dua doang ya, Enrique Riquelme sama Opa Perez ya? Iya, susah dong. Enggak, menurut gue ya, ini hemat gue ya. Biar nggak ada calon tunggal, Opa Perez bikin ala-ala Enrique Riquelme dibego-begoin gitu, ngerti nggak lo? Biar Opa Perez kayak nggak mungkin gue milih ini orang, gue milih Opa Perez deh gitu. Tapi kalau Perez sudah begitu, siapa? Iya, si Opa Perez juga waktu itu tahun 2000 ngejanjiin Luis Figo tuh waktu itu dari Barca ke Madrid. Dan langsung dibuktikan ketika dia kepilih. Agentnya kan udah setuju. Iya, nah ini kan kita nggak ada yang tahu, maksudnya siapa tahu dia punya manuver-manuver politik yang kelas dunia, kan kita nggak tahu. Ya kita doain aja buat Real Madrid yang lagi
Terlalu banyak siunya, terlalu banyak. Ya gimana sih Nuk? Namanya bola udah mulai pada nggak ada. Iya. Kita paling ada friendly doang. Friendly doang, friendly Iya, match. Friendly match yang menarik. Ya sebenarnya nggak menarik, tapi kita paksa buat bacain ke penonton nih sebenarnya nih. Kita dipaksa guys. Iya, kita sih nggak mau. Ada Jerman lawan Finland 4-0. Iya, itu yang golin siapa aja nih Rim? Yang golin ada nggak usah sampai gol-golnya nggak menarik. Oh iya, anjing, Undaf 2 gol, Wurz 2-1, Musiala Wurz nyala ya? Di Jerman doang deh. Di Jerman nyala Emang dia. itu bocah Jerman. Bojer ya? Bojer, iya. Bukan Bonjer. Jerman, jajaran Manggarai. Wow, Baru. baru. Dan juga ada Kalau ada USA. anak Jerman yang nonton, gue ngefans banget sama kalian. Maksudnya? Jajaran Manggarai, Oh, ini oke. kan STM. Iya. Anak-anak geng. Iya. Dan juga ada USA yang menang 3-2 lawan Senegal. Ini Siapa aja? acuhannya Pocet ya. Siapa aja yang USA ya. Golin Serginho Dest, Christian Pulisic sama Balogun. Dan 2 gol. Christopher Balogun. Iya, dan juga 2 gol dari Sadio Mane. Sadio Mane will be the best player in the Ini world. Lalu ada Brazil yang menang. ngebantai Panama, Panama 6-2. 6-2, Casemiro gokil. golin, Vinicius golin, Ryan golin, Papadopoulos golin, Papadopoulos. Paketa. Yunani dong. Thiago Alcantara golin, Sama Danilo Fernando dari Persik Kediri. Daniel. Danilo biasa. Oke, selanjutnya ada dari hari selanjutnya ada Norwegia yang membantai Swedia. Wah, ini 2 striker Premier League nih. Haaland dan juga Gyökeres. Main tapi yang golin Staran Larsen 2. Sama Isak golin aneh, Stan Iya. Larsen golin aneh, Iya. jujur. Dua-dua di Premier League gak ada yang golin. itu namanya friendly match, ya udahlah. Kan Ada mau ada manasin. Turkiye Ya. menang lawan North Macedonia. Iya. Emang ada South Pandev, tau gak lo? Enggak, emang ada South Macedonia? Nggak tahu ya. Makedonia bukan satu negara aja. Ada Makedonia Utara. Setahu gue Pandev orang Makedonia, setahu gue. Ini Makedonianya aja kan. Apa kita bahas sejarah aja guys? Kita nggak usah bahas bola. Harus Menang. kalau bahas sejarah harusnya ngundang Ali karena dia sejarawan kan. Betul. Liverpool kan selalu jualan sejarah. Yes, betul sekali. Austria menang 1-0, Kolombia menang 3-1. Ada Belgia yang menang 2-0 dari Kroasia nih. Wow, yang golin Tielemans yang pemain Aston Sekarang Villa. pelatihnya Belgia siapa sih? Coba tuh. Pelatihnya Belgia ini Bawah lagi mas. Nah itu kelewatan. Kok nggak ada? Bawah. Bawah lagi berarti. Kok nggak ada? Nah, Pelatih Belgia sekarang siapa? Coba. Pelatih Belgia sekarang itu adalah nih kalau niat gitu pelatihnya nih doi. Rudi Garcia. Oh, Rudi Garcia ini. Tinju. Bukan dong. Ada Liverpool kalau nggak salah Rudi Garcia. Oh, AS Roma ya? AS Roma. Soto ini orang. Ya, ada Basya yang noseball. Ada bahasa nosball untuk. Oke. Ada selanjutnya ada Romania 1-1 dan match-match yang agak-agak kurang penting seperti Ghana dan Wales, Maroko menang 4-0 lawan Madagaskar dan lain-lain. Ada Itali Yang menang 1-0 melawan Luxembourg. yang digolin oleh pacar Mbappe Esposito. Beda. Oh, beda. Beda Esposito. Ini Carlo Esposito kan? Ya, Inter. Iya kan? Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito dia kebetulan besan sama Ancelotti. Betul. Dan Algeria yang menang ternyata 1-0 lawan melawan Belanda. Kok lu bisa nggak tahu sih lu Belanda main? Aneh banget lo. Lah gue tahu, Lu fans ya? gue fans Belanda. Lu fans ya? Gue fans Belanda sejak 2010 kan. Ya lu lihat lah short kita lah, kan selalu ada dari situ. Enak lah pokoknya kalau bahas gue tentang Belanda ntar gue lebih dalam ntar insyaallah ya. Kok bisa kalah 1-0 lu? Karena Belanda juga mau ngetes doang. Line up itu nggak yang ini banget. Tuh yang main Waver, Reinders, Summerfield, depannya Malen, Cody Gakpo, yang ceng-ceng. Ini first team goblok. Line up Benggong? Ini Somerville, Reinders, Gravenberg, De Jong, Gakpo, Enggak, harusnya kan ada ini Depay. Depay. Iya. Ya oke sih. Ini starting lineup ngaco. Ya mungkin gara-gara Riyad Mahrez juga my player itu bos. Itu my player bos, hitungannya bos. Ada negara yang tidak kita pernah akui seumur hidup. Nggak usah dibahas itu. Nggak usah. Ini negara anjing, fuck you, bangsat. Ngetot. Astagfirullah, Gil. Nggak loh, ngehina Israel boleh dong, Gil. Iya. Boleh ngehina Israel tapi tidak boleh menghina kebijakan World Cup nih. Karena World Cup baru aja melakukan kebijakan, perubahan kebijakan. Apa itu, Nugi? Mengenai aturan membawa botol ke stadion Piala Dunia 2026 bagi penonton. Jadi nggak boleh bawa botol kecuali mereknya
Botol apa? Buka botol. Dan sebelumnya pada Mei 2026 FIFA mengizinkan botol kosong transparan hingga 1 liter untuk diisi ulang di dalam stadion. Nah sekarang botol dilarang masuk ke semua stadion, alasannya adalah untuk keselamatan dan mencegah resiko cedera jika botol dilempar ke pemain. Apalagi botolnya dikasih inian. Oh, air molotov, Mas. Botol kerak tinggal. Wah, terlalu sering tawuran, Mas. Iya. Sudah bagus juga. Itulah kebijakan. Kalau mau beli botol, mendingan botolnya apa, Nugi? Cuma ini menurut gua ini adalah kebijakan menunjukkan kalau misalnya kita jauh lebih maju dibanding Amerika. Karena kebijakan GBK udah kayak begini duluan. Bukan itu kayak lebih anarkis, gara-gara kita lebih anarkis deh kayaknya. Kagak. Kita sopan-sopan ya. Kita lebih sopan-sopan. Menurut gue cuman kita lebih pintar. Kita tuh ngasih tahu kalau misalnya main bola, lo mau nonton bola air mineral, lo tuang ke plastik, bawa ke dalam sama sedotan-sedotannya. Sama sedotannya, es cekek. Iya. Tapi biasanya orang-orang yang suka diganti aput tuh. Apa tuh? Air putih. Iya, benar. Alias susu. Iya. Tapi kok ada kalpikonya kadang ya? Kadang gue pakai Sprite ya. Dan selanjutnya ada para pemain juga diberitahu untuk membuat gestur menyilangkan lengan membentuk huruf X itu untuk memberitahu wasit jika terjadi insiden rasisme di Piala Dunia. Jadi ngasih sign. Misalnya Vini kan suka dirasisin. Di gini. Kalau begini Anang. Kalau begini Anang. Jangan memilih aku bila kau tak pernah setia. Coba role play gimana caranya ini? Lagi corner. Lu mau nge-shoot depan gawang, kita one on one. Gue kiper. Oke, sabar. Bola dong, kan? Nggak usah bola. Bola nggak ada. Nggak usah udah, bayar aja. Ayo, 1, 2, 3. Jangan memilih. Berarti pertandingan dihentiin. Lu misalnya nge-shoot. Mau shoot. Berhenti gitu pertandingan. Enggak, orangnya berhenti juga nih. Jadi patung. Berhenti anjing. Coba gue yang rasis ya. Lo ya gue yang rasis, lo yang penalti. Oke. Sini dong, jauh banget sini gue penalti, ayo. Tendang dong, anjing, narik nafas doang. Tendang. Oh, ganti orang. Kan gak ada orang, lu doang. Cepat. 1, 2, 3. Ya begitulah pokoknya lah ya. Gue juga bingung. Jadi gak boleh lo ngasih rasis dan harus dikasih tanda gini biar berhenti langsung pertandingannya. Harus begini langsung berhenti. Iya. Gini. Kalau begini armada soalnya. Iya, benar. Kalau begini Albania. Wali. Kalau begini Aziz Kalim. Oh iya. Kalau begini Illuminati. Trans TV milik kita bersama. Wow. Oke, itulah informasi mengenai. Kasih tahu kalau misalnya begini apa yang terjadi. Iya, kalau itu informasi mengenai kalau misalnya ada yang dirasisin, pemain bisa begini, lalu diberhentikan wasit karena ada indikasi rasis. Begitu. Nah, pertandingan dihentikan dan ada pengumuman kalau berlanjut pertandingan ditangguhkan. Ya. Biasanya 15 menit pemain keluar lapangan. Terus ngapain ya? Ditenangin ya, panggil psikolog. Lu udah rasisin ya? Iya, lu kenapa? Bisa gitu ya? Kalau kita say no to racism, bro. Ya. Kalau masih berlanjut pertandingan bisa dibatalkan. Lagi udah stop rasis-rasis di bola. Heran. Capek anjing. Kita bawa seru aja. Ya? Kayak si Tim Payne ini yang lagi seru. Lu kurang tahu nih. Gue coba. Gua akuin. Lu angle yang lu udah tahu banget. Lu jelasin ke gue deh. Gue gak perlu baca prompter. Tutup prompter, kita ngobrol berdua. Tutup prompter. Ditutup beneran Noge. Kenapa Tim Payne? Ditutup beneran Noge. Jangan dong. Kenapa Tim Payne? Jadi Tim Payne ini adalah pemain Selandia Baru Noge. Gue Tim Payne lu. Iya, timpa. Iya. Kenapa Tim Payne? Aduh, gue jadi pengen makan Tim Payne nih. Apa ya? Tim Tam. Oh, Tim Tam. Iya, sponsor me. Kenapa? Nah, jadi si Tim Payne ini tuh pemain Selandia Baru Noge. Pemain yang dimana dia itu followersnya paling kecil, paling gak terkenal di antara semua pemain yang main World Cup. Oke. Nah, ada satu konten kreator. Asal negara mana dia? Selandia Baru. Oke. New Zealand ya?
New Zealand betul ya. Oke. Nah ada influencer asal Argentina kalau nggak salah namanya Valen Scarsini kalau nggak salah. Oke, Valen Scarsini. Iya. Ad-nya El Scarso. Jangan ketahuan banget baca. Oh iya udah, kan gue nggak tahu. Iya. Lanjut. Ngasih tahu publik kalau misalnya ayo dong kita dukung si Tim Payne. Dia mungkin pemain yang nggak terkenal yang tampil di Piala Dunia. Kayak ayo gitu bikin dia terkenal. Dengan cara Followersnya tadinya 4.700. uh-uh. Sekarang 4,3 juta terakhir gue cek. The power of social media, The bos. power of social media. Iya, bos. Itu kalau ada brand yang masuk pas followersnya 4.700 bersyukur. Iya, red card naik. Jujur naik berapa kali lipat? 1.000 kali lipat. Dan kalau lu udah lihat postingan pertamanya si El Scarso ini, harusnya langsung tap in. Jadi rate-nya masih rate bawah. Iya. Sekarang udah 4,7 juta, rate-nya ratusan juta, bos. Bos. Kini Payne ini juga salah satu figur paling populer di turnamen. Ada hashtag no pain no gain. Anjing pecah banget. Sampai orang bilang kalau misalnya Piala Dunia ini bukan identiknya bukan Ronaldo dan Messi Last Dance, tapi Tim Payne. Gila. Ini lebay kalau ini lebay. Tapi emang kayak begini. Emang iya? Ini emang terjadi. Iya. Orang-orang sangat gue yakin Selandia gak lolos grup. Enggak, iya sih. Dan gue bukan soal itunya, gue penasaran emaknya itu doa apa ya ke anaknya. Gue yakin sih itu berangkat salim, dipeluk dari orang sukses ya nak, segala. Bangun tidur dikontenin. Cedak. Enak hidupnya. 3 juta sih. Merem no. Itu World Cup terbaik buat dia sih setahun harusnya. Iya, walaupun Selandia gak lolos sih 4,3 juta sih lu di kantong. Dan 4,3 juta tambah 1 juta lagi bisa dapetin Rasmus Højlund tuh. Tambahin berapa? Karena 44 juta. Mahal anjing, kita tadi 4,3. Komanya hilangin tambahin 1. Jadi ada Napoli yang mengkonfirmasi kalau Rasmus Højlund telah bergabung secara permanen dengan mahar 44 juta yang telah dibayarkan ke 44 juta apa itu? Euro. Itu kalau tak tuh euro. Nggak usah ngajarin Belanda pakai sepatu. Gue nanya. Oh iya. Gue tahu. Jadi Rasmus Højlund udah dibayar 44 juta maharnya ke Manchester United. Total nominalnya jadi 50 juta yang telah dibayarkan ke Setan Merah. Jadi 44 juta ini kewajibannya doang nih Rim. Dan biaya pinjamannya itu 6 juta di musim panas lalu. Jadi Højlund tetap di Napoli. Banyak duit nih Napoli nih. Gila. Dan Højlund bukan lagi resmi pemain United. Tapi mulai ini ada pemain baru juga. Siapa? Ederson yang here we go. Pemain asal Atalanta ini. Kiper nih. Kan itu Ederson Moraes dong. Lu kan fans MU. Iya. Gue tau lah, kita dapat di harga paket 45 juta tuh harus di breakdown ya. 35, 36 tuh yang kita bayar, sisa itu add-on. Add-on kalau misalnya tambah saus, MU juara. tambah saus, tambah. Itu namanya beli kentang begitu ke McD. 45 juta ada add-onnya berarti gitu Rim ya? Iya. Nah jadi 45 juta ini menurut gue ini pembelian gue pribadi sebagai fans MU dan fans bola lu kan enggak. Gue fans bola anjing. Gue kasih tau kalau misalnya ngapain gue di sini kalau gue nggak cinta City dan Belanda. Ini gue nambah sekarang Belanda ya. Ini gue kasih tahu kalian semua kalau gue nggak begitu excited karena gue ngerasa gue masih belum paham nih apa sih yang mau diramu dan kita beli midfield siapa lagi. Sekarang kita clear yang kita butuh adalah penggantinya Casemiro. Gue akuin ini orang tuh sebutannya Pac-Man. Pac-Man dia tuh ada di mana dia makan semuanya. Dia bukan gara-gara tinju. Agak Pac-Man yang bukan Pacquiao. Maniau Pacquiao. Ya. Lanjut. Nah, jadi mungkin bisa cuman dia nih ada kalau lo bayangin Fred campur McTominay. Jadinya seorang Ederson. Frednya jagal-jagal, McTominay bawahnya. Iya. Oh, ini collab nih antara. Ini collab. Oke. Bukan collab yang bagus juga. Ya karena emang nggak sejatinya pemain kalau emang punya banyak atribut nggak mungkin ada yang expertise di satu bidang. Betul sekali. Ya gue berharap cuman gue mau ngeliat sisanya depannya gimana. Kita juga masih ada rumor ke Fernandes juga kan. Siapa itu? Kok Fernandes? Matheus Fernandes. Oh, Matheus Fernandes. Kenapa Matheus Fernandes nih, Rim? Jadi para petinggi MU tadi udah pada naik Argo Bromo buat terbang ke London. Taksaka. Kok Wuling sih? Kok Wuling? Kan Argo Bromo lawannya Taksaka. Kereta. Iya betul. Lanjut. Kok Wuling?
Gue juga gak tahu. Ya udah, emang suka kelewatan kalau ngomong. Terus Jadi kita udah pada terbang ke London para petinggi termasuk gua kemarin untuk berdiskusi dengan West Ham mengenai potensi transfer Matheus Fernandes. oke. Jadi si midfielder Portugal ini, Matheus Fernandes ini pertemuannya masih tatap muka. Bertujuan buat nyelesain pembayarannya. Yaudah ini belum berapa nih pemain. Gak bisa dibungkir kalau misalnya West Ham itu sekarang lagi butuh sekitar 100 juta, mungkin 100 atau 150 juta untuk ngebalance booknya mereka. Oke. Karena mereka kedegradasi. Iya. Karena mereka walaupun mereka dapat the parachute money, but he doesn't get, they still need money, they still need Because of because they want to balance the book. If not, they cannot get relegate. Ya, I know. And then. Nah, ini sekarang setahu gue harganya dia kena di 80 juta. Yang menurut gue anjing gitu, sampai 80 juta buat Matheus Fernandes, goblok. Ini nanti ada menghadapi persaingan ini pastinya lawan Liverpool. Lawan kita untuk membeli ini pemain, ambil. Menurut gue kalau 80 juta, ambil. Gue bilang Andoni Iraola. Ambil. Arsenal juga dikaitkan sama gelandang ini. Emang ini lagi laku-lakunya Rim. Liverpool juga pengen karena Andoni Iraola merasa bahwa Matheus Fernandes cocok. Ada Chelsea juga. Arsenal juga pengen dan juga ada Chelsea. Ini sih jadi primadona Premier League selanjutnya nih harusnya nih. Nah kalau di MU emang khususnya buat gantiin siapa Rim? Ada Bruno Fernandes kok di situ. Nah, gue ngerasa kalau emang kita beli ini, MU tuh mau nyoba taktik PSG, yang dimana the trio midfieldernya itu fluid. Oh, karena berdasarkan apa yang Gundo omongin footwork. Emang di kanan kiri bisa Matheus Fernandes? Enggak, kita udah mulai berhenti dengerin Gundo. Mulai saat ini ya? Mulai saat ini. Oh, jadi Matheus Fernandes ini bisa fluid? Betul. Keliling, Betul. 360? Ya enggak fluid, jadi mesti bisa tuker-tukeran gitu loh. Mainu, Ederson, Mateus, Tengahnya fluid. Vitinha, John Neves, itu kan kita beli semua kan. Iya sih. Iya, kayak begitulah. Yeah. Kalau lu pusing, Valverde nggak dapet. Nah ini dia gue mau ngasih tahu juga nih, ada laporan dari El Chiringuito menyatakan bahwa Manchester City sedang mempersiapkan tawaran transfer musim panas untuk gelandang Real Madrid, yaitu Federico Valverde yang berusia 27 tahun, yang salah satu target utama juga buat City, dan klub ini dilaporkan bersedia menginvestasi 90 juta untuk pemain internasional Uruguay tersebut. Kalau Valverde ke City terbang. Taruh mana? Dimanapun bisa. Dia bisa jadi Bernardo Silva 2.0. Lo mau ke kanan bisa. 27 Valverde. 27. Anjing mudah banget. Dia bisa di mana-mana. Lo mau nomor 10 bisa, nomor 8 bisa, nomor 6 bisa, bek kanan bisa. Dan ini emang menurut gue paling fit buat City yang kehilangan Bernardo Silva gitu. Jadi lagu barat juga bisa. Lagu barat juga bisa maksudnya? Welly. Oh, Welly, Indonesian Idol. Jadi spekulasi tentang kepindahan tersebut meningkat setelah perselisihan dengan rekan timnya, yaitu Aurelien Tchouaméni pada awal Mei, dan perselisihan tersebut dilaporkan mengakibatkan Valverde mengalami cedera kepala dan membutuhkan jahitan. Jatuhnya dia kebagi. Iya. Dibawa ke RSPP. Bener, jatuhnya dia, pala dia kecucuk. Kalau bisa dibilang ya. Kecucuk Tchouaméni. Kecucuk. Jadi meskipun kedua pemain tersebut sejak itu meremehkan insiden tersebut dan menggambarkannya sebagai hambatan kecil, Real Madrid mendenda masing-masing gelandang ini sebesar 500.000 euro setara gaji Haaland sebulan. 500 seminggu goblok. Ya seminggu bahkan. Iya, benar. City percaya ada peluang di tengah rumor yang terus beredar bahwa ruang ganti masih akan terpecah belah kalau misalnya Valverde masih bersatu dengan Cua Kotak. Cua Kotak udah nggak lo? Tahu Cua Kotak nggak? Anjing. Woi. Euro. Lanjut dah, dia lagi mau inian ke Falas ya. Lu mau lagi iniin Falas ya? Goblok. Gara-gara Euro. Ya begitulah kabar 500.000 euro sama dengan 10 miliar. Wow. Kok gede banget ya? Gara-gara nyucuk jadi 10 miliar. Gila. Padahal nyucuk anak STM gak segitunya ya. Iya, gopek man. Iya. Oke, itulah update dari City. Langsung kita lanjut. Ada Cucurella yang mau keluar dari Chelsea, Rim. Gimana pendapat Anda sebagai haters Chelsea number one? Gak ada, lu jangan begitu. Gue capek kena framing itu anjing. Di komen selalu ada pembenci Chelsea itu lagi. Yang selalu tiap main Chelsea ngomong jago. Maaf guys, gue emang dari darah daging. Marco Cucurella menurut gue kalau emang beneran mau cabut, kok goblok sih lagi. Jago itu orang tapi kalau misalnya mau sih menurut gue MU no brainer jing buat ngambil buat Luke Shaw ya? buat gantiin Luke Shaw no brainer.
yang tertarik sama dia Barca, ya dia La Masia juga ya. Iya. Atletico sama Real Madrid. Trio ini. Trio Spanyol. Itu dia makanya. Tapi Cucurella emang selain dia anak Barca, anak La Masia, cuman kayaknya dia masih cocok juga main di klub-klub Spanyol lainnya. Karena umurnya masih 27 tahun. Soalnya dia ngekritik keras Iya, ke Chelsea. Tapi yang di ban, yang kena match ban siapa? Enzo Fernandez. Aneh menurut gua. Dan apalagi ngebelanya si Cucurella. Dia nggak ngebela si Enzo. Padahal Enzo cuma bilang dia mau kapan-kapan tinggal di Madrid. Si Cucurella bilangnya kapan-kapan kita ke Dufan. Goblok. Itu 0878 anjing. Terus kalau Cucurella bilangnya Chelsea nggak bener, Chelsea bobrok kayak begitu. Iya, padahal harusnya yang dijenda adalah Cucurella. Cucurella pergi pagi pulang pagi, Aceh Ampong yang diandalkan. Sabi Chelsea menolak. Chelsea menolak tawaran untuk Acampong. Dianggap dia itu adalah sosok yang berpengaruh untuk klubnya. Klub udah menolak lebih dari 3 pendekatan untuk Jos yang dianggap nggak kebaca no, yang dianggap kunci juga oleh Xabi Alonso yang ingin mempertahankannya. Kunci. Dan Acampong akan tetap menjadi bagian penting dari skuad Chelsea musim depan. Good luck buat Xabi Alonso. Yang gua kepo satu doang, apakah Sarman Loe akan datang ke Jakarta? Betul. Di bulan Agustus ini. Karena Hasan mau minta tanda tangan langsung. Iya, Hasan mau foto. Tanda tangan basah. Bener. Dilaminating. Bener sekali. Jilid spiral. Dia mau pomap gitu ya. Mau kemana ngelamar kerja enggak nih bos tanda tangan Sarman Loe? Good luck Sarman Loe di Jakarta, semoga gak ada berita Sarman Loe padahal anjing. Good luck ya Sarman Loe ke Jakarta kalau Sarman Loe tahu. Ini sebenci amat begitu ya. Iya, cuman gak ada yang ngalahin kebencian kita terhadap Arsenal karena juara. Tapi ini klub kurang ajar. Karena dia juara, dia sombong. Gitu. Dia merasa bahwa dia bisa membeli semua pemain, yaitu dia mau Morgan Rogers, Rin. Bajingan. Jadi Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal sedang mempersiapkan bursa transfer musim panas yang signifikan. Dan perekrutan Morgan Rogers dari Aston Villa ini termasuk dari 3 kesepakatan yang mungkin diawasi oleh direktur olahraganya, itu Andrea Berta. Gila. Emang secara skuad emang dia lini sayap agak kurang. Apa ini pembelian untuk menggantikan Eze? Nah, yang masuk flop, yang bisa dibilang punya clutch moment. Jadi Arsenal ini meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Morgan Rogers setelah Berta dan Arteta menyetujui perekrutan tersebut. Cuman pertanyaannya, Morgan Rogers setuju nggak dibeli Anda? Nah, itu dia makanya. Itu yang kita pertanyain, jangan lu pasti setuju anjing. Siapa attacking midfielder sama left wing yang jago? Gak ada. Nah ini ada mau Martinelli lagi. Itu dia. Mau Eze lagi. Mau kenapa ngomongin gue, kan gue bukan Arsenal. Iya benar. Nah gue ngasih tahu juga kalau Aston Villa ini diperkirakan meminta bayaran transfer untuk Rogers ini lebih dari cepet pound sterling. Goblok. Yang mereka terima untuk Jack Grealish. Buset. Ini Aston Villa anjing nih. Tapi emang dia secara bisnis oke dia beli pemain bagus-bagus, bisa nyelek. Iya, Rashford sempat minjem yang bagus. Pemain Aston Villa yang pernah ke City selain Jack Grealish siapa kan Nugi? Ross Barkley Chelsea itu. Ross Barkley Chelsea. Jack Grealish pemain Aston Villa ke City. Era siapa? Eranya antara Pep atau enggak sebelumnya Pep, gue lupa. Posisi midfielder. Jack Rodwell. Kagak, lu kurang. Fabian Delph jujur. Oh, Fabian Delph 18 botak. Fabian Delph jujur lu kurang bab situ. Ada pemain Aston Villa yang ke MU. Enggak, lu MU. Oh iya bener. Ini trivia begini anjing nih. Oh iya. Kenapa? Asli yang. Ya begitulah, jadi Arsenal kita ucapkan good luck buat mengincar Morgan Rogers-nya. Tapi season depan Anda tidak akan juara apa-apa. Karena juaranya sudah pasti dipegang oleh Michael Olise. Michael Carrick dong. Kan itu merasa seperti itu. Iya.
Gitu. Michael Carrick yang dibilang mirip-mirip Scholes itu loh. Oh, emang mirip Scholes? It's Carrick, you know. Oh, Hard to believe it's not Scholes. Betul. Kenapa Scholes, Rim? Wah, segue-nya kok hancur banget jadi. Scholes percaya kalau misalnya Marcus Rashford seharusnya pindah ke Arsenal. Goblok. Masa dia pindah ke Arsenal anjing Scholes? Dia berbicara di podcast The Good, The Bad, and The Football. Ini dongo nih orang nih anjing bilang harusnya Rashford pindah ke Arsenal. Kurang ajar. Kalau misalnya Barcelona telah mencapai kesepakatan beli tapi berpikir Pelan-pelan. dia berpikir mereka mencoba untuk mendapatkan ini dengan harga yang lebih rendah. Iya betul, gue setuju. Itu kan gak disetujuin. Ia menyatakan kalau misalnya Arsenal akan menjadi langkah yang bagus untuk Rashford. Anjing, gue bilang kalau mau Rashford cabut, ini star boy kita bangsat. Asik. Menurut Calcio Mercato, Arsenal kemungkinan segera mengajukan tawaran untuk Marcus Rashford atas permintaan Mikel Arteta yang bertujuan untuk memperbarui lini serang mereka. Ini ngaco nih anjing bangsat. Setelah masa meminjamnya di Barcelona, Rashford bisa balik Premier League bersama The Gunners. Tapi emang Rashford buat ngisi Arsenal juga oke, Rim. Harus diakui secara makro football. Maunya dia balik di MU. Kan udah ada ini, Bos. Kan dia gak di left wing aslinya. Dia striker CM. Oh gitu. Iya. Ngisi siapa dong kalau gitu? Udah compact loh itu. Isi-isian aja, sampai gak ada isi-isian. Uut minta huruf apa kalau itu isi-isian? Ya good luck lah buat Rashford. Emang lu tahu lagunya? Uut minta huruf apa? Bukan ya? Kotak pos belum ada isinya. Nggak gitu lagunya. Kotak pos belum. Mari kita isi dengan isi-isian. Uut minta huruf apa? Gitu. Nggak penting. Rashford juga nggak tahu lagunya. Nah begitulah masa depan Rashford. Good luck mau kemanapun Rashford. Terbangnya mau kemana. Yang penting masih bisa berkancah di dunia sepak bola dan memanjakan mata-mata kita betul sebagai sekali. penonton. Timestamp Nunggi. Timestamp buat kalian saya pengen tahu dong kalian suka tipikal soto itu santan apa bening? Dan tolong guys, sekali lagi kita mengingatkan kalian, kasih positif komen aja. Bener. Mohon kalau ada yang barusan komen gak bener, tolong dihapus komennya, diedit. Ganti ke komen bener, bilang Double Pivot is the best show in the world. Oke. It will going to beat Vindes and Sule Andre. Kamennya bilang guys seperti itu guys. Nah itulah makanya. Tapi emang di komentar ada yang suka ada yang enggak. Ada yang suka ada yang enggak. Kami rindu Double Pivot. Iya. Atau ada yang bilang mana acara seru itu. Ada juga. Ya. Ada banyak. Haters gonna hate everybody. Yes, haters gonna hate. They hate us because they ain't us guys. Ya, gue yakin kebanyakan yang komen talent pribadi kita aslinya. Oh gitu. Ali, Hasan. Karena apa? Karena mereka tidak di sini. Iya, yang di sini kan kita berdua. Saya Noge. Saya Dr. Tirta. Bukan. Sejak kapan Dr. Tirta segini 200 kilo begini? Berarti 200 kilo berat ininya ya. Berat pahala. Jadi gue gendut Noge. Lumayan. Oke, saya Nogi Ramadan. Saya Karim Nasar. Dan inilah Double Pivot episode Jumat minggu ini. Dadah. Dah. Story. Sorry Gil. Gil siapa? Gan.